ibu maaf kepada Bapak Ibu yang telah kami amanahi. Bila kami orang tua kurang perhatian ataupun tidak sekapis anak-anak kami, mereka adalah investasi kami yang paling mahal. Kalau kami punya permata, kami punya uang bank, kami mereka menerima wah kawilah, itulah investasi kami yang paling mahal. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu? Ini adalah investasi kita yang paling mahal, Bu. Mereka yang akan mendatangkan kita kepada surga, menyelamatkan kita dari neraka. Karena mereka sebagai hafiz setelah pisau akan menggalungkan kita permata di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan mengajak kita masuk pintu surga bersama-sama dengan Dia. Inilah hak yang paling mahal. Yang kedua, kalau Bapak Ibu dulu pernah masuk madrasah ya, kalau pagi SD, siang madrasah, kita menghafal dengan cara mereka tajwid, apa itu guna, apa itu guna, apa isfah syafawid sebagainya. Dan sekarang di SDNT Al-Sabila komplit itu semua. Ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sekolahiyah. Di pelajaran umum dengan pelajaran madrasah ada di sini di SDNT Al-Sabila. Jangan manja anak kita pulang jam 4 atau 5 sore, biarkan dia mengajar Al-Quran di SDNT Al-Sabila. Begitu saja Ibu dan Bapak. Ini saya mewakili Bapak-Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi hanya Allah yang bisa berikan amanah, keberkahan, pahala yang sebesarnya kepada Bapak Ibu, guru-guru hafiz, guru tahsin, pimpinan yayasan, pengawas, dan guru-guru semua pembina. Dan aku berpesan, saya berpesan kepada anakku, teruskan perjalanan ini. Kalau baru 30 juz atau baru juz 30, lanjutkan juz 29, 28 sampai Al-Baqarah. Kalau dia akan melindungi kita, melindungi orang tua, Bapak Ibu semua, dan ajak mereka ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku mau nanti mengajak Bapak Ibu masuk surga? Mau mengajak Ibu Bapak Ibu masuk surga? Terima kasih. Yang terakhir saya berpesan, anak-anak kita tadi berbaca tidak hafal bukan karena mereka tidak hafal. Mental mereka yang harus kita ciptakan. Kalau di rumah hafal 30 juz atau juz 30, sebetulnya mereka coba grogi. Satu lagi pesannya Pak Ustadz dari Umi dan dari pimpinan, tambahkan mereka mentalitas. Kalau perlu jadikan mereka imam tarawih kecil nanti Ramadan, laki-lakinya jadi imam tarawih kecil. Dan alhamdulillah anak saya sejak Ahmad ini sejak 2 tahun lalu di imam masjid di tarawih. Di jadwalnya ada setiap tarawih itu 5 hari 10 hari. Kalau pertama memang orang tua itu kaget, imamnya kecil amat. Ada akan dulu, dia tinggal 5 juz. Dan Bapak Ibu yang terjadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak kita menjadi imam dan membaca dengan tahsinnya, dengan tarifnya tadi, panjang pendek benar pendeknya. Saya saksikan sendiri zaman di sini tangis. Anak kecil membaca Quran, membimbing mereka membaca dengan baik. Karena setiap lafaz yang mengucapkan dengan lughwinya, dengan lagunya, lagamnya, itu orang-orang yang paham hatinya akan terbuka dan dia akan menyentuh hati paling dalam karena menangis. Sama seperti pelukan anak tadi, begitu dipeluk menangislah. Makanya dia akan menangis. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih. Saya mohon maaf kalau Bapak Ibu bila kami merugi orang tua, ada tidak kami yang salah, ajak kami, didik kami, dan mudah-mudahan sosok anak kami akan memberi kami juga kebaikan dan mengajak kami ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, beranjak sambutan berikutnya, yaitu sambutan Umi Foundation, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Samidi SE. Kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kembali saya untuk berbicara. Yang pertama, saya menyampaikan salam hormat kami dari direktur kami, Ustadz Haji Masruri,
yang semestinya pada kesempatan hari ini bisa hadir, namun beliau karena kurang sehat sehingga hari ini berhalangan untuk bisa bersama dengan kita. Oleh karena itu, salam beliau kepada antum semuanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bila kesempatan bisa bersama dengan kita. Bapak Ibu yang saya cintai, yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat kembali kepada Bapak Ibu yang hari ini luar biasa telah berhasil mengantarkan putra dan putri kita hingga bisa jenjang khatam Al-Quran, dan hari ini kita saksikan bersama terkait dengan imtihan. Namun Bapak Ibu yang saya cintai, apa yang kita lihat hari ini tidaklah cukup berhenti sampai di sini jika anak-anak kita belajar Al-Quran. Justru hari ini baru tahap awal anak kita belajar Al-Quran yang baik. Selanjutnya dan selanjutnya masih banyak hal yang nanti Bapak Ibu akan bisa kita berikan kepada putra dan putri kita. Yang hari ini yang baru hafal 1 juz, tentunya besok harus ditambah 2 hingga 3 juz. Yang hari ini hafal 3 juz bisa ditambah 4, 5, dan mudah-mudahan anak kita bisa menghafalkan Al-Quran sampai dengan 30 juz. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, paling tidak kita akan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita dukung salsabila dalam mengantarkan putra putri kita untuk bisa memiliki ilmu-ilmu Al-Quran yang selama dipelajari di SDIT Salsabila ini. Anak-anakku yang saya cintai, jika kalian hari ini sudah khatam Al-Quran 30 juz, satu hal yang Ustadz tadi sampaikan di akhir, bahwa Ustadz tidak ingin bahwa bacaan Al-Quran kalian yang sudah baik ini hanya berhenti di lisan kalian saja, hanya berhenti sampai di tenggorokan kalian saja, tidak sampai dengan menyentuh hati kalian. Oleh karena itu, anak-anakku, Ustadz berdoa mudah-mudahan Al-Quran yang sudah kalian miliki ini bisa mewarnai hati kalian. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, sebagai wujud bahwa Al-Quran itu masuk dalam hati kalian, Ustadz pesan 3 hal di kesempatan hari ini. Apakah kalian setelah membaca Al-Qurannya baik dan hafal Al-Quran di sekian juz ini, apakah janji kalau anak-anakku sholatnya 5 waktu? Insya Allah. Sekali lagi Ustadz sampaikan, apakah anakku janji hari ini kalian bisa atau mau sholatnya 5 waktu? Terima kasih anak-anakku. Itu paling enggak ukuran sederhana. Bapak Ibu, hari ini anak-anak kita sudah berjanji pada Allah bahwa anak-anak kita akan sholat paling enggak 5 waktu dalam sehari semalam. Dan kita sebagai orang tua, mari kita jaga, mari kita ingatkan. Bila mana, mohon maaf, yang sampai dengan sekarang ini anak-anak kita yang sholatnya belum sampai 5 waktu atau sholatnya masih bolong-bolong, kita ingatkan anak-anak kita hari ini harus sholat 5 waktu. Yang kedua, anak-anakku, apakah jika Al-Quran ini sudah kalian miliki, sudah kalian bisa membaca dengan baik, kalian akan sanggup merawat, membaca Al-Quran di rumah minimal sehari 1 lembar? Apakah kalian sanggup di Al-Quran membaca Al-Quran di rumah setiap hari? Bapak Ibu, hari ini anak kita sudah berjanji. Jika hari ini kita saksikan luar biasa anak kita membaca Al-Quran dengan baik, tapi jika ini tidak dipelihara Bapak Ibu sekalian, maka apa yang kita saksikan hari ini akan hilang begitu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari anak-anak kita bimbing. Hari ini dia sudah berjanji bahwa akan membaca Al-Quran di rumah setiap hari. Kita selaku orang tua hanya mengingatkan kepada anak-anak kita, nah mari kita membaca Al-Quran. Dan sebaiknya anak-anak kita tidak hanya kita suruh Bapak Ibu, tapi kita berikan contoh untuk kita membaca Al-Quran di rumah. Paling tidak dia akan nanti mengikuti apa yang kita lakukan, insya Allah. Yang terakhir anak-anakku, apakah kalian setelah memahami Al-Quran ini, kalian akan berbakti? Kalian sanggup berbakti kepada kedua orang tua? Sanggup anak-anakku? Insya Allah. Tidak boleh mengatakan tidak kepada kedua orang tua kalian. Siapa anak-anakku? Itu wujud kecil dari kalian memahami Al-Quran. Kalau hari ini kalian sudah pintar Al-Quran tapi masih banyak menentang kepada kedua orang tua, sejatinya Al-Quran yang kalian miliki hanya sebatas di lisan kalian, tidak sampai ke menyentuh hati. Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini sudah berjanji, anak-anak kita akan bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. 3 pesan itu anak-anak yang Ustaz pesankan di kesempatan yang akhir ini. Dan Bapak Ibu yang saya cintai,
satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Di SDIT Salsabila ini belajar Al-Qur'annya setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat insya Allah. Begitu Ustaz Qamar Zaman? Insya Allah. Pertanyaan sederhana dari saya Bapak Ibu, apakah Al-Quran yang banyak, apakah jadwal Al-Quran yang banyak di SDIT Salsabila ini membuat anak Bapak Ibu di pelajaran yang lain menjadi bodoh? Dijawab bareng-bareng Bapak Ibu? Tidak. Insya Allah tidak Bapak Ibu. Oleh karena itu inilah yang harus kita dukung. Paling tidak Bapak Ibu, riset penelitian sudah mengatakan bahwa jika anak kita pandai membaca Al-Quran, maka anak kita insya Allah pun juga akan pandai di sisi akademisnya. Karena membaca Al-Quran itu butuh sebuah ketelitian, butuh sebuah aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dan otomatisnya jika anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita juga bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain dengan baik. Bapak Ibu yang saya cintai, anak kita bisa seperti ini bukan sulapan Bapak Ibu. Melalui proses sistem yang panjang, Al-Qurannya dengan waktu yang banyak, jumlah kelompok yang dihadapi anak kita di dalam belajar Al-Quran di setiap harinya itu hanya 1 banding 10 sampai 15 anak dalam satu kelas. Tidak boleh sampai 30. Ini sebuah sistem yang kami lakukan. Guru-guru pun yang kami berikan amanah untuk mengajar, di setiap 2 atau 3 bulannya kami supervisi, kami lihat bagaimana guru-guru ini mengajar, sehingga hari ini anak kita bisa kita tunjukkan bisa seperti ini. Inilah pesan yang harus saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dijaga Bapak Ibu. Kalau sedikit yang kita keluarkan tidak ada artinya jika kita melihat anak-anak kita yang hari ini seperti ini. Mudah-mudahan ke depan Salsabila menjadi sekolah model khususnya di aspek pengajaran Quran untuk di wilayah sini, sehingga anak-anak kita yang diamanahkan di sini betul-betul bisa menjadi anak yang kita andalkan, menjadi anak yang generasi Qurani. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya cintai, mungkin itu sedikit pesan yang saya sampaikan di kesempatan ini. Kami mewakili dari Umi Foundation dan kami juga mewakili dari PT Riung Mitra Lestari. PT Riung Mitra Lestari ini adalah sebuah perusahaan batubara Bapak Ibu yang ada kantornya ada di Bekasi, tapi wilayah produksinya di wilayah Kalimantan, dan ini menyisikan sebagian rezekinya oleh orang-orang yang ada di PT Riung Center untuk mensupport lembaga-lembaga pendidikan yang ada di wilayah Bekasi. Salah satunya adalah SDIT Salsabila. Jadi kami melakukan aktivitas di sini, kami melatih guru-gurunya di sini, semuanya secara pembiayaan disupport oleh PT Riung Mitra Lestari. Dan kita doakan mudah-mudahan pihak-pihak yang mendukung Al-Quran dari PT Riung Center maupun dari Baitul Mal Hidayatullah senantiasa juga mendapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku Ome Foundation sekali lagi menyampaikan terima kasih juga kepada Direktur Pendidikan Salsabila yang telah mempercayai metode UMI untuk diimplementasikan di SDIT Salsabila, dan mudah-mudahan ini menjadikan metode yang baik, metode yang nanti bisa mengantarkan anak-anak kita untuk bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Khairul Fuad MA. Kepadanya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati rekan pembina, pengurus dan pengawas yayasan, Asatidz Sasamidi Sarjana Al-Quran SE Ustadz Yogi, Asatidz Quran di Salsabila, Bapak pengawas dari UPT Bekasi Timur, kepala sekolah dan seluruh wakil kepala sekolah SDIT Salsabila, juga perwakilan Salsabila Islamic High School, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan, saya jujur speechless
Kalau ada kekurangan di atas panggung, bukan soal umumnya. Betul, kami sebagai pengelola terima kasih kepada Bapak Ibu Hajar. Itu yang saya amati. Ini soal panggung, soal mental saja. Kalau soal penguasaan materinya, soal hafalannya, jazakumullah khairan katsiran kepada Umi Foundation. Terima kasih anak-anakku sekalian. Justru pertanyaan saya bukan buat anak-anak kita sekalian. Kita bergembira, alhamdulillah mereka masih sangat muda, tidak lebih dari 12 atau 13 tahun. Justru pertanyaannya adalah buat kita para orang tua. Pada anak-anakku sekalian, kalian cinta dan sayang dengan orang tua kalian? Sayang dan cinta dengan orang tua kalian? Maka kami sebagai pengelola tidak hanya mendoakan agar anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, tapi muslim dan muslimah. Tidak hanya mereka menjadi orang baik, tapi mampu mengajak orang lain menjadi baik. Maka anak-anakku sekalian, jika kalian cinta dan sayang kepada orang tua kalian, gunakan bahasa yang santun dengan akhlak yang karim, akhlakul karimah. Pulang dari sini, cek di rumah, tanyakan kepada ayah bunda, pada umi, abi, berapa jumlah. Kita berbeda-beda. Ada yang mungkin kemampuan Al-Qurannya lebih tinggi daripada anak-anak kita. Maka kami berpesan tolong bimbing anak-anaknya, kami hanya memfasilitasi saja. Maka kembali di rumah tolong dibimbing hafalannya. Tapi mungkin ada di antara kita yang mungkin mengenal huruf Arab saja agak susah. Kalau mereka umurnya masih panjang dalam pandangan kita, pertanyaan selanjutnya buat kita yang sudah berumur 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa tahun lagi jatah umur kita di dunia, seberapa fasih baca Al-Quran kita. Maka anak-anakku sekalian, jangan hanya berhenti jadi anak soleh dan solehah, jadilah anak yang muslim dan muslihah. Kalian soleh dan solehah, mampu membaca Quran, tapi ajak orang tua kalian untuk mencintai Al-Quran. Gunakan bahasa yang santun dengan akhlakul karimah. Ajak diskusi dengan orang tua kalian. Ayah, umi, aku sudah punya hafalan seperti ini. Ayah, umi, berapa hafalannya? Dan apakah bisa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran 30 juz. Mungkin kita sudah hafal novel, segala macam novel. Ada yang sudah hafal novel gospel, tapi mungkin tidak pernah tamat Al-Quran. Umur kita terbatas, ya.